Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Selamat bertemu lagi di rumah Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Baik Bapak Ibu yang memiliki handphone, sama-sama kita menonaktifkan atau silent sebentar supaya ibadah kita berjalan dengan baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Dan kita akan memulai ibadah kita pagi menjelang siang pagi hari ini. Nanti doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Endang. Dipersilakan. Mari saudaraku kasih dalam Tuhan, pagi menjelang siang hari ini kita buka hati kita untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami kepadamu ya Bapa. Pagi menjelang siang hari ini kami berkumpul untuk beribadah di tempatmu ini. Urapi kami semua ya Tuhan. Urapi kami ya Roh Kudus. Biar Kau hadir di tengah-tengah hati kami, mengurapi kami semua ya di tempat ini. Urapi saudara kami yang ambil bagian dalam acara ini ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar nama-Mu selalu dimuliakan. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Begitu juga saudara kami ya Tuhan yang belum sampai ke tempat-Mu ini Tuhan. Biar mereka mencepat langkahnya Tuhan. Iringkan mereka Tuhan. Biar berkumpul bersama dengan kami di tempat-Mu ini. Begitu juga Tuhan dengan hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami. Biarlah kami akan menjadi pelaku-pelaku-Mu untuk menjadi yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ingin mulai ibadah kami ini hanya dalam satu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami datang ya Tuhan, pagi menjelang siang hari ini, membawa kerinduan kami, membawa syukur kami ke dalam hadirat. Kami mau lebih masuk lagi, karena kami percaya Tuhan Kau hadir. Mari kita sanjung Tuhan dari tempat ini. Mari kita bersyukur buat kebaikan-Nya.
Tuhan. Bawa setiap kerinduan kita ke dalam hadirat-Nya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu. Yes, hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oh, menjadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajar ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini Bapak Ibu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajar ku berharap hanya kepadamu. Katakan taat dan setia kepadamu. Mari datang, angkat tanganmu, angkat pujian ini. Yes, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu, Tuhan. Seturut karya-Mu di dalam hidup. Ajar ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajar ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu. Naikkan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu hari ini kepada Tuhan. Kami bawa pujian kami padamu. Kami bawa sembah, kami bawa hati kami, Tuhan. Bawa saja, bawa pujian-Mu, bawa hati-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kami merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami merasakan Kau melawat setiap kami. Hari ini kami mau lebih lagi memuji. Hari ini kami mau lebih lagi memberikan hati kami.
Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, boleh sama-sama katakan Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Coba ke kanan dan ke kiri katakan Shalom. Kasih senyum yang terbaik, amin. Coba tanya kanan dan kiri gimana kabarnya? Apa jawabannya? Sama-sama kita katakan luar biasa. Luar biasa. Hari ini kita mengangkat pujian Yesus kekuatan dan mazmur kita, amin. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Sama-sama kita memuji nama Tuhan. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. One, katakan Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan. Asik. Ya gunung batu. Hanya padamu Tuhan. Katakan dia menara. Kaulah menara. Come on. One, two, three, go. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku. Katakan gak berubah. Hatiku beranjak. Berikan sorak-sorak dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau gunung kami dan Kau batu kami. Tuhanlah yang mazmurku. Oh, oh. Ya gunung batu dan hanya padamu. Katakan dia menara. Siap melompat buat Tuhan. One, two, three, go. Ku mau selalu bersyukur. Katakan hatiku. Walau bumi gunung-gunung beranjak. Menari dan menyanyi buat Tuhan. Katakan kurang asik. Tambahin loncatannya sedikit. Ku mau selalu Bersyukur sebab cintamu padaku takkan Ayo singgar yuk. berubah. Katakan Hatiku percaya come on. Walau bumi, gunung-gunung walau banyak masalah, namun kasih setia. angkat pujian ini katakan selalu. Ku mau selalu bersyukur untuk cintamu. Takkan pernah berubah. Walau bumi bergoncang, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi. Berikan sorai-sorai bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan haleluya. Dengan keras sama-sama sekali lagi tepuk tangan dan katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Yes, lihat kanan kirinya. Wajahnya sudah sangat semangat. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Siap memuji Tuhan lebih lagi?
Kalau kita siap, mari kita lihat dan saksikan penampilan dari Viva Voice. Dipersilakan. Ayo kasih semangatnya dong. Ya, puji Tuhan. Ya, luar biasa. Ya, kasih mic-nya. Iya. Oke, puji Tuhan. Shalom. Iya, ini Viva Voice. Ayo, maju sini, Viva Voice maju. Oke, enggak gini ya, Pak Ika maju dikit. Ah, biar begini ya. Oke. Oke, yang enggak dapat mic begini aja, ini aja ya. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan angkat satu pujian persembahan dari Viva Voice. Haleluya, lagu-lagu biasa tetapi kami menyanyikan dengan hati. Jadi tentu hasilnya berbeda. Amin. Haleluya. Kami juga masih buka pendaftaran buat bapak-bapak menjadi grup Viva Voice. Haleluya. Oke, sip. Tepuk tangan dong. Haleluya. Kasih setia Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Tepuk tangan dong bagi Tuhan kita. Kasih Yesus sungguh indah dalam hidup kita. Haleluya. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus memberat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah
kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Tuhan berkati. Oke. Kasih semangatnya sekali lagi dong. Semoga nanti akan lahir voice-voice yang lainnya. Untuk memuliakan nama Tuhan, amin. Dan kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik. Sudahkah Bapak Ibu menerima amplop persembahan? Kalau belum, boleh angkat tangannya supaya dapat dibantu oleh Aser. Boleh Aser, ada yang di sebelah kanan mengangkat tangan? Baik, menunggu kita akan berdoa untuk doa persembahan. Saya serahkan kepada Bapak Sinaga dan nanti kolektannya kepada Ibu Eca dan Ibu Mega. Oh ya, Bapak Ibu diinfokan bahwa persembahan kita sangat dimohon untuk kita memasukkan persembahan kita dengan baik ya, jangan dilipat dan jangan dikuel-kuel juga. Iya uangnya supaya ketika persembahan itu gak gampang robek. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, di siang hari ini telah kami memberikan yang terbaik bagimu. Dan Tuhan yang melihat dan menilai hati kami seperti apa pada saat ini. Begitu juga doa kami ini Tuhan. Semoga ini bermanfaat dalam kehidupan kami, lepas pribadi masing-masing ya Tuhan. Dan Tuhan yang mengetahui di dalam kehidupan kami seperti apa hati dan pikiran kami pada saat ini kami datang ke rumah-Mu Tuhan. Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik bagimu. Berkati tangan-tangan yang memberi dan berkati juga tangan-tangan yang tidak memberi. Semoga nama-Mu dipermuliakan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita memberikan persembahan yang terbaik. Kita kata kepujian Tuhan Yesus baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setia.
jeripayah kerjaannya, bisnisnya Tuhan berkati dan Tuhan gantikan berlipat kali ganda. Dan kita akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dan saya undang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Mungkin ada di antara kita yang hari ini datang dengan rasa kecewa. Ada yang membawa setiap beban masalah, ketakutan, kekhawatiran, bahkan masa lalu yang menghantui sampai detik ini. Ini waktunya untuk Tuhan berbicara kepada setiap kita. Dan ketika waktu Tuhan terjadi, itu yang terbaik untuk setiap kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan. ku percaya semua Walaupun berupa sakit, kami mau percaya. bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kami tidak mengerti, Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. mari Bapak Ibu angkat tanganmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Mari angkat tanganmu, katakan. Waktu Tuhan pasti Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tidak terlambat, tidak terlalu cepat. tak mudah dimengerti. lewati cobaan, Saya serahkan kepada hamba-Nya. tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan
Sama-sama katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami selalu mengucap syukur di hadapan-Mu. Kami bersyukur atas satu minggu yang kami rasakan begitu indah. Pertolongan-Mu, karya-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Kami telah memuji dan menyembah nama-Mu. Biarlah itu menjadi dupa harum di hadapan-Mu Tuhan. Pada hari ini kami mau fokus terhadap kerajaan. Kami mau fokus dengan perkara-perkara yang Kau berikan kepada kami. Kami tidak mau melihat ke belakang. Kami tidak mau melihat masa lalu yang buruk. Kami tidak mau melihat keluarga yang berantakan di belakang kami. Tapi kami percaya ketika kami melangkah maju, tidak ada kata mundur bagi kami. Dan ketika kami bersatu, seluruh dunia kami bisa selamatkan karena Engkau telah memelihara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau sampaikan apa yang ingin Kau sampaikan. Biarlah Engkau sampaikan hati-Mu Tuhan terhadap kami semua Tuhan. Lewat bibir mulut hamba-Mu, biarlah Kau pakai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Amin. Sebelum duduk kita berikan sorai-sorai bagi Tuhan kita. Kurang semangat, sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Coba lihat yang di belakang yang duduk, bangkit lagi. Yang duduk bangkit lagi, sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Lebih keras haleluya. 3 kali haleluya. 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 Berikan sorak-sorai yang lebih keras. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, haleluya. Shalom. 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 Iya, belum minggu keempat Bapak Ibu, tenang, masih ada 1 minggu lagi untuk tunda cicilan. Ya, masih ada 1 minggu lagi untuk bisa nabung bayar kontrakan. Katakan kanan kiri, tenang. Ya, jangan gerasak gerusuk mendengarkan firman Tuhan, amin. Jadi Bapak Ibu, saya kasih waktu 1 atau 2 menit. Yang mau ke WC silakan ke toilet sebentar. Untuk buang air kecil atau buang air besar silakan. Saya hitung sampai 10, jika tidak ada yang bergerak, berarti pintu sudah tertutup. 10, 9, ayo 8, 7. Iya, sebelum pintu tertutup kita jujur-jujur aja ya. Jangan supaya firman yang kita dapat itu full. Katakan full. Tidak setengah-setengah. Ya, oke. Ya sambil menunggu kita mau ngapain nih? Gak apa-apa. Yang mau ke toilet silakan ke toilet. Saya kasih waktu 1 atau 2 menit. Baik. 12 ciri-ciri kenapa orang pilihan gagal. Kita sama-sama ambil perspektif bahwa kita adalah orang pilihan. Sama-sama katakan saya adalah orang pilihan. Sama-sama bilang saya adalah orang pilihan. Iya, kita harus sama-sama dulu kenapa orang pilihan gagal. Nanti kalau kita belajar tentang firman Tuhan tapi perspektifnya kita berbeda, firman itu hanya berada di rumput-rumput yang tidak subur. Tetapi kalau kita sama-sama perspektif kita bahwa kita adalah orang pilihan, maka firman itu bertumbuh dan berbuah lebat. Amin. Jangan jadi sebuah apel, tetapi jadilah pohon apel. Jangan jadi sebuah jeruk, tetapilah jadi pohon jeruk. Karena apa? Kalau buah dimakan habis, sudah selesai. Tetapi kalau pohon, dia akan memberikan apa? Bukan memberikan motor. Bukan, tetapi buah. Sekalipun Bapak Ibu yang punya pohon mangga bisa beli mobil, tetapi pohon itu mengeluarkan buah. Katakan kanan kiri, kamu jadi pohon bukan jadi buah. Orang-orang Kristen seharusnya itu jadi pohon bukan jadi buah. Kalau buah itu hanya sekedar 1 biji, 1 buah aja terus habis dimakan sudah selesai. Tetapi kalau pohon, sekalipun dia digoncang-goncang sama anak kecil supaya pohonnya jatuh, dia akan tetap berbuah. Katakan amin.
Katakan amin. Iya, puji Tuhan. Saya lihat lumayan seru ya hari ini ya, karena semuanya agresif. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Oke, sudah semua ngumpul di sini? Udah semua? Oke, kita masuk dalam pembelajaran kita dalam firman Tuhan, yaitu fokus pada masa lalu. Banyak orang-orang yang gagal selain banyak alasan, selain banyak yang lain yang kita sudah pernah bahas. Yang ke-9, ciri-ciri kenapa orang pilihan itu bisa gagal. Kenapa Bapak Ibu, anak-anak muda bisa gagal, karena apa? Fokus pada masa lalu. Fokus terhadap masa lalu ini adalah salah satu cara iblis dengan mudah untuk membuat anak-anak Tuhan tidak melihat kemuliaan Tuhan. Ini adalah salah satu cara iblis yang paling sadis. Kenapa saya bilang paling sadis? Karena dia mengontrol setiap pikiran kita. Bukan hanya pikiran, tetapi tingkah laku, perasaan. Nah, kalau kita terlalu fokus terhadap masa lalu, maka ini salah satu cara iblis yang paling sadis untuk membuat kita apa? Gagal. Salah satu, bukan satu-satunya, tetapi salah satu. Ya kan? Dan banyak anak-anak Tuhan yang tidak mencintai Tuhan dengan tulus. Sehingga hanya sekedar di depan altar. Tahu Bapak Ibu depan altar? Di depan gereja. Hanya di altar aja Bapak Ibu berdiri memuji menyembah nama Tuhan. Tetapi tidak masuk sampai ke dalam rumahnya Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang hanya sekedar datang, duduk, pulang. Ya kan? Tetapi tidak menjadi anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Nah, banyak juga saat-saat ini suami istri ya kan mengalami ribut di dalam rumah tangga, cekcok. Karena apa? Fokus terhadap masa lalu. Mungkin dulu suaminya suka minuman keras ya, bukan minuman Fanta bukan, tetapi minuman keras ya. Suka merokok, suka main judi. Dan itu akan membuat, contohnya salah satu contoh, suami ini suka berjudi, ya kan? Pulang malam tapi tidak bawa setoran, tidak bawa hasil. Sehingga istrinya bilang, "Pak, mana setoran? Aku mau bayar dulu uang beras yang utang kemarin. Aduh, buku pelit kali ini." Tapi karena istrinya sudah pernah mengalami rasa yang dibohongi, istrinya akan bilang, "Kamu pasti berjudi." Cekcok akhirnya. Betul gak? Betul. Dan itu akan dibawa terus kalau kita masih fokus terhadap masa lalu. Enggak hanya suami, istri, anak-anak juga. Kalau kita masih fokus terhadap masa lalu, maka kita gak akan bisa maju ke depan. Mungkin bisa, tetapi tidak menghasilkan. Ataupun bersusah payah. Sampai mencucurkan air mata, tapi karena pikiran kita masih terhadap yang masa lalu, maka tidak akan menghasilkan. Makanya kenapa di sini banyak ibu-ibu yang suka kalau ngomel itu kesalahannya satu, lupa kunci pintu, tetapi 10 kesalahan suaminya bisa diingat. Ya kan? Satu sebenarnya kesalahannya karena apa? Lupa kunci pintu. Tapi 10 kesalahannya bisa teringat. Nah, makanya katakan ibu-ibu sama-sama ibu-ibu bilang hati-hati. Iya. Tapi bukan berarti bapak-bapak dapat membela diri, jangan fokus pada masa lalu dong. Tetapi saling mengkoreksikan diri. Katakan kanan kiri, ayo kita koreksi diri. Oke, kita lihat dulu ayatnya. Next. Mana nih? Oke, ya kita buka dulu Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Oke, ya sudah kita lihat dari layar aja. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 yang ada di layar, yang bisa di belakang, lihat di belakang, di depan, lihat di depan. 1, 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh.
Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Katakan amin. Amin. Silakan duduk. Di sini dikatakan bahwa apa? Janganlah ingat-ingat hal yang dulu. Siapa di sini suami istri yang suka membanding-bandingkan mantan dengan suami yang sekarang? Kalau Bu Gembala membandingkannya gini, aduh untunglah aku mendapatkan kamu. Karena yang dulu lebih buruk daripada kamu. Gini Bapak Ibu, siapa yang pernah kayak gitu? Atau lagi pacaran nih ya, lagi pacaran atau cowoknya atau ceweknya bilang, ini mantanku loh, ini pacarku loh dulu loh. Atau suami-suami yang bilang kayak gitu, kamu nyesel saya menikah denganmu. Mendingan pacar saya dulu, udah kaya, putih, ganteng. Ini pengalaman ini, pengalaman. Tapi dia sering dengar mamanya gitu ya. Iya kan? Kalau ada kesalahan suami ya, istri-istri selalu bilang gitu. Mendingan saya nikah dengan si Jamal kemarin. Hidupnya lebih baik. Kaya lagi. Terus yang suami bilang, lebih baik juga saya menikah dengan si Siti daripada kamu. Memikirkan hal-hal yang dulu. Kata Tuhan apa? Kata Tuhan apa? Janganlah. Jadi Bapak Ibu anak-anak muda, kalau suami atau istri atau pacarnya sudah membanding-bandingkan, bilang janganlah ingat-ingat yang dahulu. Firman Tuhan sudah bilang. Karena apa? Dan juga apa? Bukan hanya jangan ingat-ingat, tetapi apa yang kedua, janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Zaman purbakala itu gimana? Mungkin ada satu atau dua barang yang mungkin sesepuh atau kakek atau nenek yang memberikan kepada kita. Dia bilang, simpan ini ya untuk masa depanmu. Simpan ini kalau kamu mau pakai sepatu, mau berjalan, pakai ini supaya kamu berhasil. Mungkin ada saat ini saudara pegang hal-hal seperti itu. Jimat ataupun yang lainnya. Keris ataupun yang lainnya. Saat ini saya mau katakan, tinggalkan hal itu. Serahkan kepada Pak Gembala. Pak Gembala, saya mau dibebaskan. Bilang, gak usah malu Bapak Ibu. Karena apa? Firman Tuhan udah bilang, janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Dampaknya apa? Dampaknya engkau akan bersusah payah nantinya. Mungkin engkau saat ini gak merasakan, kau mungkin saat ini dengan bangga, oh saya pakai itu malah justru berhasil. Pendeta bohong nih. Saya berani tantang saudara, ke depan saudara akan buruk kehidupannya. Ketika engkau masih memegang hal-hal seperti itu. Jadi stop semuanya. Jimat ataupun hal-hal yang lain yang mungkin dititipkan. Kaos kaki kah? Kaos kaki keramat kah? Kaos kutang keramat kah? Saudara gini ya, badan orang udah bau ya. Terus dikasih ke kita. Dijampe-jampe, diludahin, saudara terima. Tapi disuruh menyembah Tuhan bengong. Saudara lebih percaya hal-hal zaman purbakala. Dan kata firman Tuhan, jadi kalau ada saat ini yang masih memegang hal-hal seperti itu, serahkan kepada Bapak Gembala. Amin? Kurang semangat, jangan-jangan pegang semua nih. Mesti di cross check kayaknya nih ya. Mesti ada penggeledahan nih kayaknya. Nah, karena apa? Karena firman Tuhan berkata, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Dan di situ dikatakan, ya, aku hendak membuat apa? Membuat apa? Membuat apa? Jalan di mana? Di padang gurun. Tahu Bapak Ibu padang gurun? Isinya apa? Isinya pasir semua. Tidak ada jalanan. Dan Tuhan bilang apa? Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Amin.
Lalu apa? Bukan hanya jalan, tetapi apa? Sungai-sungai di padang belantara. Berbeda tempat, padang gurun dan padang belantara. Belantara ini udah gak pernah didatangi orang. Mungkin kematian di sana ada, karena orang gak bisa datang ke sana. Karena tidak pernah dilalui oleh jalan. Dan itu Tuhan akan berikan apa? Sungai-sungai. Seringkali dalam hidup kita merasakan yang namanya padang gurun. Seringkali di dalam hidup kita merasakan apa? Padang belantara. Namun Tuhan bilang apa? Aku hendak membuat jalan. Mungkin susah, mungkin sulit. Mungkin panas. Mungkin butuh air untuk minum. Mungkin butuh makanan untuk makan. Tapi Tuhan bilang apa? Aku memberikan jalan dan sungai-sungai. Katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Ya. Oke, next. Kita belajar sedikit. Menurut teori terapi kognitif, pikiran dan nilai seseorang menentukan bagaimana mereka melihat dirinya sendiri. Jadi pikiran dan nilai seseorang itu terlihat dari mana? Dirinya sendiri. Ketika saya melihat diri saya sebagai seorang hamba Tuhan, dan ketika saya melihat diri saya sebagai seorang pelayan Tuhan, dan itu akan membuat pikiran dan nilai seseorang terhadap diri saya. Tetapi kalau saudara berpikir apa? Berpikirnya negatif. Berpikirnya tentang hutang. Berpikirnya tentang manusia kalau hidup gak ada hutang gak seru. Nah itu akan saudara jalani. Adalah seorang yang penghutang. Di sini dikatakan pikiran dan nilai seseorang menentukan apa? Nilai. Jadi kalau saudara melihat diri saudara menjadi orang yang rusak, maka engkau akan tampilkan hal itu orang yang rusak. Tetapi saudara bilang saya orang yang berhasil. Saya orang yang punya kekuatan besar. Sehingga apa? Setan yang ada di rumahmu, yang sering kau pikir itu menghantuimu, itu akan kalah karena kekuatanmu yang besar. Amin. Jadi besok-besok ke depan, aduh Bu Gem, saya mendengar suara-suara yang aneh di depan taman saya. Lah orang jangkrik bunyi dibilang aneh. Ya kan? Lalu apa? Pikiran dan keyakinan yang dilandasi pesimisme atau pesimis atau menyerah adalah dapat berdampak negatif pada apa? Emosi dan perasaan dan kesehatan mental saudara. Akibatnya gejala ini dapat bisa mengakibatkan gejala gangguan mood dan kecemasan. Coba lihat kanan kiri, kalau moodnya lagi gak enak, lihat kanan kiri mungkin dia lagi cemas. Ya. Coba lihat alis matanya itu apakah menurun atau naik atau biasa aja. Coba lihat kanan kiri, kalau menurun berarti dia lagi banyak pikiran tuh. Kalau lihat di kanan kiri Anda bilang menurun, bilang tenang masih ada 1 minggu. Oke, next. Kita belajar lagi. Orang yang terlalu fokus terhadap masa lalu, belum, akan apa? Menimbulkan pikiran apa? Negatif. Serta dapat menimbulkan racun dalam tubuh. Siapa yang mau hidup sehat? Angkat tangannya. Ya, yang gak mau hidup sehat angkat tangannya. Gak ada. Semua mau hidup sehat. Bukan hanya 4 sempurna, 4 sehat 5 sempurna. Bukan hanya makan bayam, bukan hanya makan kangkung, bukan hanya makan daging, bukan hanya makan rendang, bukan hanya makan ikan. Tetapi pikiran yang positif itu dapat menghilangkan racun dalam tubuh. Tetapi pikiran yang negatif dapat apa? Menimbulkan racun. Jadi Bapak Ibu yang masih mempunyai dendam, masih mempunyai akar pahit, lepaskan semuanya. Karena apa? Itu akan menimbulkan racun dalam tubuhmu. Kanker hati, kanker paru-paru, migrain. Nah itulah pikiran-pikiran negatif. Kenapa orang bisa kena GERD? Tahu GERD? Tahu GERD? Tahu gak? Gak tahu. GERD itu ya sejenis mah tapi di atasnya mah. Itu tuh ada di dalam tubuh kita semuanya ada GERD. Tetapi dia akan terpancing lebih parah ketika pikiran kita itu
negatif. Terus apa? Jarang tidur. Karena kalau udah pikiran negatif pasti susah. Kalau udah pikirannya jelek pasti susah tidur. Kalau Acel pulangnya lama, pikiran Bugem udah negatif terus. Kemana lah anakku si gendut ini? Apalah yang terjadi? Kalau dia nggak ada, siapalah yang kupegang perutnya nanti? Makanya Bugem pernah kena sakit mah kan waktu itu kan, lama. Karena apa? Pikiran-pikiran yang menyerang. Makanya saudara katakan kanan kiri, hati-hati dengan pikiranmu. Terus apa? Kalau kita pikirannya negatif terus, waktu kita terbuang. Waktu kita terbuang. Lalu apa? Susah melangkah maju. Yang terakhir tubuh. Lihat kanan kiri yang masih semangat. Nih Ico tubuhnya lemas nih. Lagi banyak masalah kayaknya dia. Mungkin nanti bisa sesi konseling ya. Coba lihat kanan kiri yang nyendernya gini banget, itu lagi banyak masalah tuh. Coba lihat kanan kiri yang tegak siapa yang tegak? Coba lihat. Bapak Li, Bapak Janter. Itu duitnya banyak ya. Gini Bapak Ibu, kalau pikiran kita sudah negatif, maka semangat hidup pun tidak akan ada. Rasanya Tuhan jemputlah aku. Lau maho. Ya. Oke, next. Kita belajar di dalam Alkitab. Tadi sudah di dalam pendidikan, kita belajar di dalam Alkitab. Tokoh yang berhasil, salah satu tokoh yang berhasil bangkit dari keterpurukan, yaitu Yeftah. Yeftah ini apa? Dia ini anak dari seorang perempuan Sundal. Tahu perempuan Sundal? Apa coba? Ya, rusak, pelacur. Ya, itu perempuan Sundal. Dia ini anak seorang perempuan Sundal dan ayahnya adalah seorang hakim besar di Israel saat itu, yaitu Gilead. Siapa ayahnya? Nama anaknya siapa? Oke. Dia diusir dari rumah ayahnya karena dia bukan anak dari seorang ibu yang ada di sana, tetapi dia anak dari perempuan Sundal. Jadi ditendang, dus sana kau pergi. Dia pergi ke Tanah Top. Ya, Tanah Top itu tetanggaan sama Israel. Kayaknya. Ya, saya belum pernah ke Israel ya. Jadi jangan salah. Saya belum pernah ke Israel. Kayaknya. Ya kan? Dia menjadi apa di Tanah Top? Menjadi perampok. Udah anak perempuan Sundal. Terus diusir. Lalu perampok. Suatu saat bangsa Israel ingin berperang melawan satu negara di sana. Satu bangsa di sana. Dan dia butuh pemimpin. Dia datang bangsa Israel yang tua-tua. Itu tua-tua artinya yang senior-senior. Yang orang-orang hebat di sana. Datang kepada Yeftah, seorang perampok. Dia diusir tadi dari Israel. Nah, lalu apa? Pemimpin Israel meminta Yeftah menjadi hakim dan menjadi panglima saat itu di bangsa Israel melawan bangsa yang akan datang. Yeftah bilang apa? Loh, bukankah engkau yang mengusir aku dari bangsamu? Kenapa engkau yang datang kepadaku untuk meminta aku untuk memimpin bangsamu? Itu kata Yeftah. Nanti saudara bisa baca di Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 33. Nanti saudara bisa baca di sana terterang sekali kisah Yeftah. Yeftah ingat masa lalu gak? Ingat gak? Ingat dong. Dia bilang apa? Bukankah kamu yang... Oke, paham sampai sini? Paham? Yeftah bilang, bukankah kamu yang... Dia ingat gak? Ingat. Lalu kata bangsa Israel, memang kami yang mengusir kamu. Tapi kalau kamu menerima, kamu akan menjadi panglima perang kalau bangsa ini menang. Kata bangsa Israel. Berpikir nih Yeftah, bagus juga ya, kesempatan emas bagi saya. Kalau Yeftah terus mengingat masa lalu, dia terjadi gak? Tidak. Tetapi karena Yeftah berhasil melawan masa lalunya, meninggalkan semua masa lalu, dia datang kepada bangsa Israel. Oke, saya terima tawarannya.
Dan dia membuat perjanjian, Tuhan, kalau aku menang, aku akan serahkan untukmu yang pertama kali keluar dari rumahku. Ini unik. Karena apa? Si Yefta ini perampok, anak perempuan sundal. Tetapi ketika dia mau berperang, dia merasa tidak mampu. Karena apa? Karena dia meminta kepada Tuhan. Dia bernazar sama Tuhan. Tuhan, kalau aku menang, aku akan serahkan siapapun yang keluar dari rumahku pertama kali setelah aku melawan bangsa itu. Terjadi peperangan. Apa yang terjadi? Ketika bangsa yang dilawan bangsa Israel kalah, mundur, habis. Yang keluar adalah putri dari Yefta. Paham gak? Paham Bapak Ibu? Jadi siapa yang harus dikorbankan? Putri dari Yefta. Bayangkan. Artinya gini, saya mau kasih tahu. Ada harga yang harus dibayar. Setelah banyaknya kesalahan dia, tapi ada harga yang harus dibayar. Dengan apa? Dengan nazarnya dia. Baiklah Tuhan, aku telah bernazar denganmu. Dan dia serahkan putrinya. Dan saat itu dia menjadi hakim di bangsa Israel. Ada harga? Ada. Artinya gini, bukan berarti kita lepas dari masa lalu, kita tidak membayar harga. Ada harga, ada. Tetapi ketika engkau bayar harga tersebut, maka engkau akan mendapatkan kemuliaan Tuhan. Ketika engkau sabar berletih lesu, Tuhan, aku akan bayar harga, aku akan bayar harga, aku terima Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemuliaan-Nya Tuhan. Amin. Amin. Dengan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Bapak Ibu, ada kisah di mana satu orang memanjat pohon kelapa. Mungkin udah pernah dengar ini. Tapi saya mau flashback sedikit. Ada kisah. Taruhlah kita namanya si Unge ya. Si Unge ini manjat pohon kelapa Bapak Ibu. Dia manjat pohon kelapa, udah sampai di atas kelapa untuk buat tuak. Jadi dia ambil kelapanya. Tetapi dia takut karena ada angin topan ribut, ya. Terus dia bilang, "Tuhan, selamatkan aku sampai bawah. Kalau udah selamat, aku akan berikan daging babi untuk setiap umat yang ada di gereja." Ya kan? Weh, bersorak, "Oke, siap, aku selamatkan kamu." Setelah itu dia turun 1 langkah, 2 langkah. Ketika sampai di pertengahan, dia mikir lagi, "Aduh, babi sudah naik ini. Tuhan, babinya naik. Aku ganti ya Tuhan sama kambing deh." "Oke, boleh." Tuhan sertai sampai hampir sampai. Dia bilang, "Tuhan, kambing lagi susah Tuhan. Dia lagi beranak, nanti aja Tuhan. Saya serahkan dia ayam aja ya Tuhan, atau burung deh." "Oke anakku, aku akan sertai engkau." Sampai dia dibawa, tek. Puji Tuhan, bersyukur. Tapi dia bilang, "Tuhan, yang tadi cuma bercanda ya. Jangan diambil hati lah Tuhan. Kau tahu kekurangan anakmu ini." Ya kan seringkali kan kita gitu. Sudah Tuhan selamatkan, kita bilang apa? "Tuhan kan tahu ya, saya kan masih susah. Izinkanlah saya menikmati harta saya. Izinkanlah saya menikmati hidup saya." Sudah Tuhan selamatkan dari IGD. Kau bilang, "Tuhan, kalau saya kemarin mati saya gak bisa jalan-jalan sama teman saya. Saya nikmatin dulu ya Tuhan, sebentar nanti ada waktu." Tuhan bilang apa? "Gak apa-apa anakku. Aku juga bercanda kok selamatin kamu." Tuing, dari atas pohon kelapa itu jatuh di kepalanya dia. Mati. Apa yang harus kita dapat pelajaran dari sini Bapak Ibu? Menepati? Katakan kanan kiri, ayo tepati nazarmu. Saya nggak tahu Bapak Ibu bernazar sama Tuhan itu apa. Entah ingin belikan A, entah ingin takut akan Tuhan lebih lagi, saya nggak tahu. Tapi apapun itu, tepatkan nazarmu. Jangan sampai kau bilang, "Tuhan, aku kan cuma bercanda Tuhan." Ya Tuhan juga akan bercanda kepadamu. Karena firman Tuhan bilang apa? Aku tidak dapat dipermainkan. Katakan kanan kiri, hati-hati. Amin. Kalau kita sudah diselamatkan, ada harga yang harus dibayar. Apa harga itu? Semahal apapun itu.
Utamakan nazar yang kau berikan kepada Tuhan. Entah kau bilang, Tuhan kalau kau selamatkan aku saat ini, aku akan terus mengikut engkau. Akan melayani engkau. Tepatkan hal itu. Jangan negosiasi lagi sama Tuhan. Jangan seperti si Unge. Katakan kanan kiri, jangan sama kayak Unge. Ya? Oke, next. Lalu apa? Hal yang mampu kita lakukan supaya kita tidak fokus terhadap masa lalu adalah beristirahat. Katakan kanan kiri, beristirahat. Kenapa kerja harus ada istirahat? Supaya tidak capek. Ya kan? Atau di dalam Alkitab disebutkan selah. Sama-sama katakan selah. Selah ini apa? Selah ini kalau diartikan di dalam bahasa Ibrani dikatakan adalah sebagai tanda musik ibadah atau petunjuk pembacaan teks seperti berhenti dan dengarkan. Itu selah artinya. Berhenti dan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dikatakan pause and think of that. Artinya berhenti dan pikirkanlah semuanya itu. Beristirahat. Terkadang kita sering terlalu capek untuk memikirkan besok. Padahal besok belum terjadi. Tapi kita tidak pernah memikirkan hal yang ada di depan kita. Terkadang kita terlalu memikirkan hal-hal yang sudah lalu. Buat pusing, buat capek. Aduh, kok anakku ini gak berubah-berubah ya Tuhan. Kok anakku ini masih aja menyusahkan aku. Tuhan, kau selalu berdoa, minta sama Tuhan. Tetapi tidak terjawab dan kau capek, engkau lelah. Tuhan bilang apa? Beristirahat. Beristirahat berbeda dengan berhenti. Katakan kanan kiri, jangan samakan. Beristirahat untuk apa? Menyiapkan diri kita untuk melangkah ke depan. Melangkah ke hal yang baru, itu namanya beristirahat. Tetapi kalau berhenti ya sudah cukup. Kita perlu istirahat. Katakan kanan kiri, perlu istirahat. Beristirahat untuk apa? Untuk berhenti untuk memikirkan semuanya. Apa yang sekarang memenjarai kepikiranmu? Berhentilah dulu. Beristirahat sebentar. Tenang. Amin. Yang kedua, setelah kita beristirahat, kita harus mendengarkan. Mendengar siapa? Tuhan. Kita berhenti semuanya. Pikiran-pikiran kita off-kan dulu. Dengar apa yang Tuhan mau. Dengar pujian penyembahan. Terus segarkan. Sampai engkau tersentuh hati. Sampai Tuhan menjamah saudara. Dan dengarkanlah setiap firman yang menyampaikan itu. Amin. Makanya kita perlu Roh Kudus. Terima. Jangan tolak. Dia ada dalam hidupmu, aktifkan, on. Roh Kudus mari bekerja bersamaku. Karena apa? Dia pengingat saudara. Sehingga apa? Tapi kalau saudara terus bekerja, terus bermikirkan hal-hal yang tidak penting. Engkau tidak mau berhenti, ya percuma Roh Kudus jadi off lagi. Tetapi ketika engkau bekerja dan berpikir, dan engkau berhenti. Roh Kudus, apakah itu yang kulakukan berkenan di hatimu? Dengarkan baik-baik. Amin. Dan yang ketiga adalah bersyukur. Banyak survei yang mengatakan bahwa orang-orang Kristen mampu bersyukur ketika apa? Ketika ada berkat. Sedikit sekali survei mengatakan orang jarang bersyukur. Dapat bersyukur ketika ada masalah, itu sangat sedikit sekali. Tetapi orang dapat bersyukur karena apa? Adanya berkat. Datang juga sama Tuhan ketika ada masalah, tetapi tidak bersyukur. Mengeluh, isinya bilang, Tuhan, aku udah kasih perpuluhan, aku udah datang ibadah, aku udah WL singer yang kau mau Tuhan, aku main musik juga Tuhan. Tapi kok masalah gak selesai. Tuhan bilang apa? Beristirahat. Dengarkan aku. Dan bilang, thank you Lord. Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu, belum lama, saya mengalami hal ini. Saya memikirkan hal-hal masa lalu saya. Saya memikirkan itu datang sendiri.
Saya nggak tahu itu terjadi kenapa. Saya memikirkan terus dan saya berusaha menerapkan firman ini. Saya bilang, Tuhan aku mau beristirahat. Saya off dari pelayanan beberapa musik, saya off. Dah saya mainnya nanti aja deh. Yang lain dulu kasih. Saya coba berhenti beristirahat. 1 minggu, 2 minggu tidak mampu. Dan lalu apa? Pikiran itu terus menghantui saya. Pikiran itu terus menghantui saya. Saya coba dengarkan. Tapi itu terus membuat saya gak tidur. Itu ada sekitar 1 minggu, 3 minggu saya pikirin hal itu. Tapi 1 minggu saya tidak bisa tidur. Itu bisa sampai pagi baru bisa tidur. Kemarin minggu-minggu yang lalu itu saya cuma bisa tidur sampai jam 12 tidur. Ya kan, sampai saya dengerin musik, saya pakai handset saya yang ketutup semua kuping saya nyanyi sekencang-kencangnya. Saya menyembah sekencang-kencangnya. Dan kakak saya bilang sama adik saya Joel juga, "Bang berisik bang, udah malam bang." Karena kamar kita gak ada sekat. Jadi semua apa yang ada di situ ya terdengar. Kalau kakak saya atau adik saya lagi video call sama temannya kedengaran semua. Ya kan? Bilang kamu ganteng hari ini juga kedengaran. Ya kan? Tapi gini, saya menyembah sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, apa yang kau mau? Berhenti ke Tuhan, aduh capek nih. Saya bilang, Bu, saya gak ikut dulu ya mak. Untuk 2 pagi, acil dulu lah, aku mau tidur dulu, gak bisa tidur. Setelah itu, hari Jumat, setelah saya pulang jenguk dari beberapa anak-anak youth, saya bilang sama Pak Gembala dan Bu Gembala, terus terang apa yang saya terjadi. Bisa tanya langsung. Ma, aku punya visi gini A, B, dan C. Tapi kenapa hal ini terus datang. Saya off komunikasi sama orang. Kalau ada kerjaan saya chat. Tapi kalau gak ada ya udah, tinggalin. Orang bilang saya A, saya B, saya C. Saya bilang sama bapak mama saya seperti itu. Terus dia bilang gini, apa yang kau pikirkan itu baik. Tetapi kau harus tahu Tuhan punya rancangan yang jauh lebih baik. Dia bilang coba stop pikirin hal itu. Dan pikirkanlah hal-hal yang ada di sekitarmu. Yang sekarang Tuhan titipkan, itu kerjakan dengan baik. Hanya itu. Dan bilang jangan lupa doa. Oke, saya kembali ke kamar. Saya bilang aku mau berhenti untuk semuanya. Stop untuk mikirin hal-hal yang gak penting. Saya mau fokus sama Tuhan. Saya tidur itu seperti orang. Kalau Bu bilang, kan Bu Gembala ya. Bu Gembala punya hal-hal yang luar biasa gitu. Dia bilang, kamu narkoba ya? Kamu pakai obat ya? Kok tidur karena apa? Saya tidur itu dari malam sampai jam 4 pagi doa. Selesai doa saya tidur sampai jam 3 sore. Itu Bu Gembala sama Gembala juga heran. Kenapa ini anak? Sampai diawasi, sampai saya gak ada kan. Dicek kamar saya. Gak ada yang aneh. Dibuka. Saya tahu karena apa? Karena tadinya baju-baju saya berantakan, terus rapi. Nah berarti ada yang berapiin dong, ada yang cek dong apa yang terjadi di kamar saya. Tapi saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu gini. Saya mengalami hal tersebut dan saya harus sampaikan ini. Karena ketika saya terlalu lot of thing, berpikir banyak tentang hal-hal yang gak penting, itu membuat saya justru susah tidur. Saya kemakan semuanya dengan khotbah-khotbah saya. Saya diserang semuanya. Dan saya bilang, Pak doakan saya. Kalau saya bisa mampu melakukan semuanya. Pak Gembala berdoa dan saya juga berdoa. Saya mau kasih tahu pada saat ini. Ketika saya melepaskan semuanya, saya bilang, stop. Aku mau tenang. Dan ketika saya tenang, saya dapat berdoa. Doa adalah kunci utama dari segala sesuatu. Doa bukanlah program, bukanlah jadwal, tetapi doa adalah hubungan kita antara Bapa. Tahu hubungan? Hubungan itu satu pihak atau dua pihak? Dua pihak. Tidak bisa satu pihak. Kalau satu pihak berarti kita ngelapor. Tetapi kalau dua pihak, itu namanya hubungan. Saya coba bangun doa, hubungan. Kadang gini, sering kali kita sebagai manusia memikirkan siapa ya yang bisa tempat saya cerita. Kita sibuk cari si Joel, saya cerita sama Joel. Dia gak bisa dengerin saya. Saya cerita sama kakak saya. Gak bisa dipercaya, lemes mulutnya.
Karena saya punya prinsip gini, apa yang gak bisa orang lain cerna akan visi saya gak mau sampaikan. Karena itu akan membuat saya gagal. Saya cerita sama A, sama B. Kita sibuk mencari orang yang dapat mengerti kita. Anak-anak muda banyak yang seperti itu. Bapak ibu juga banyak. Aduh, kok mantanku ganteng banget sih di Facebook. Aku add lah. Dia balas chat aku. Aku mau cerita dong. Kita ke kafe kopi itu yuk. Yaudah ayo aku temani. Berdua pergi. Mencari orang yang dapat dimengerti. Padahal yang dapat mengerti kita adalah Tuhan. Adalah Bapa. Amin. Saudara jangan cari orang. Jangan sibuk cari orang. Coba yang pertama tadi apa? Beristirahat. Lalu apa? Mendengarkan. Lalu apa? Bersyukur. Langkah ini saudara harus lakukan. Karena firman Tuhan mengatakan, ketika kamu tenang, hal yang pertama yang harus kamu lakukan adalah berdoa. Ketika saudara tenang dalam pikiran, oke, hai jiwaku tenanglah. Dan saudara sudah tenang, saudara dapat berdoa. Dan saudara punya hubungan. Amin. Oke, coba next. Ayat yang terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk apa? Kerajaan Allah. Kalau bahasa Inggrisnya gini, Jesus replied, no one who puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. Artinya gini, tidak ada satu orang pun yang dapat kerajaan Allah ketika dia ingin mendapatkan kerajaan Allah tapi sambil lihat ke belakang. Paham gak? Kalau di sini kan dikatakan setiap orang untuk membajak tetapi menoleh. Artinya sudah membajak dulu tetapi menoleh. Tapi kalau firman Tuhan yang di bahasa Inggris terjemahannya tuh kita ambil kerajaan Allah dalam hidup kita. Tapi kita gak mau pakai jubah yang baru. Kita tetap menoleh ke belakang. Kita lihat, enak juga aku tinggalkan deh. Karena firman Tuhan mengatakan orang yang menoleh ke belakang, orang yang mengingat masa lalu, dia tidak dapat kerajaan Allah. Siapa yang mau mendapatkan kerajaan Allah? Angkat tanganmu. Tinggalkan masa lalumu. Seburuk apapun itu. Tuhan tidak mencintai dosamu tetapi mencintai dirimu. Bahkan yang mau dibaptis juga. Sebelum kau dibaptis, saya sudah bilang waktu katekisasi. Saya bilang tinggalkan hal-hal yang lama. Karena kita harus pakai jubah yang baru. Sudah pakai jubah yang baru, kata Tuhan jangan menoleh ke belakang. Karena apa? Engkau tidak dapat kerajaan Allah. Amin. Katakan kanan kiri, hari ini saya mau. Hari ini saya mau menerima kerajaan Allah. Stop pikiran hal-hal yang di belakang. Amin. Saya undang pemusik untuk menyiapkan dirinya. Bapak Ibu, banyak masalah yang kita hadapi saat-saat ini. Tetapi saya mau katakan, hanya Tuhanlah yang mampu menjawab setiap permasalahan kita. Ketika saya datang kepada Pak Gembala dan Bu Gembala, mereka dengarkan saya dengan baik. Mereka bilang, coba fokus terhadap hal-hal yang kecil yang Tuhan berikan. Sekalipun itu kecil menurutmu. Sekalipun kau harusnya udah bisa hal yang besar kau pijak. Tetapi Tuhan masih memberikan hal kecil setia. Karena Tuhan tahu hambanya yang setia. Bapak Ibu, apa yang dipercayakan pada saat ini? Entah bisnis, entah pekerjaan, pelayanan pun. Sekalipun kau membawa persembahan, jangan menganggap ini rendah. Sekalipun kau hanya menyusun bangku setiap pulang gereja, jangan menganggap hal itu rendah. Karena itu mulia bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Saya undang semuanya well singer maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan. Ada kemuliaan di balik salibmu. Dan aku nyatakan Dan aku nyatakan
lagu ini mengatakan, hanya di dalam Tuhan ada kemenangan. Yes. Hanya di dalam Tuhan ada kekuatan. Hanya di dalam Tuhan ada harapan. Di balik setiap salib yang saudara pikul, Bapak Ibu pikul saat ini, ada kemuliaan yang besar yang Tuhan titipkan. Amin. Dalam Kristus, katakan, ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku in Christ alone, I place my trust, and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be safe for me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih. Dalam Kristus, katakan, ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Amin. Haleluya. Amin. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku hanya ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah. Mari katakan, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada rencana Tuhan membuat kita gagal. Justru mengambil kegagalan itu, mengambil penderitaan itu, mengambil kesakitan itu kepada dirinya sendiri, agar Bapak Ibu dan saya menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sembuh, orang-orang yang diselamatkan. Jangan mau gagal Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan mau gagal. 12 ciri-ciri kenapa anak-anak Tuhan bisa gagal. Hari ini kita sudah belajar, jangan ingat-ingat masa lalu. Masa lalu tidak menjadi jaminan bagi masa depan. Justru biasa masa lalu akan menggagalkan masa depan kita. Tetapi waktu kita berusaha melepaskan, melupakan itu, maka waktu kita berjalan hari ini ke depan akan mempengaruhi perjalanan kita berikutnya. Adakah Bapak Ibu yang bisa tepuk tangan untuk firman Tuhan hari ini? Haleluya. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau. Taruh tangan kanan di dadamu, tangan kiri angkat tinggi-tinggi, katakan, aku percaya. Mari
atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sama-sama katakan, aku percaya. Aku percaya. Katakan berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Katakan kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Katakan, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikuti. Katakan, ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan.